Recording in progress. Hmm? Iya, ada ada memang ada tertulis di situ ayat lam yalid wa lam yulad. Oh iya, matanya aja. Hmm. Hmm. Yashtimu. Hmm. Walau nada. Walau nada. Hmm. Sama Islam. Illa idza qasada. Ahabbu ilayya. Qala ahabbu. A'buduki. Hmm. Recording stopped. Recording in progress. Terus. Khasatun.
Hmm. Yafhamu. Hmm. Nah. Jadi walau qala syakhsun ini masih dalam keterangan al-kufrul qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa sallallahu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Qul al-mu'allif rahimahullahu ta'ala walau qala syakhsun. Pembahasan tentang macam-macamnya kufur ucapan. Ya, dicontohkan seperti orang memanggil temannya yang muslim, dia tahu bahwa temannya itu muslim, dipanggil ya kafir tanpa takwil, kafir dia. Ada takwil, tidak kafir, tetapi haram. Ada takwil, contohnya seperti dia memanggil ya kafir, maksudnya adalah dia menyerupai orang kafir karena perbuatannya yang tidak berakhlak secara Islami, mungkin terus dipanggil seperti itu dengan maksud wahai orang yang menyerupai yang perbuatannya seperti perbuatan orang kafir. Seperti juga memanggilnya temannya yang muslim ya Yahudi, wahai Yahudi atau ya Nasrani dan lain sebagainya. Ini tidak kafir. Atau seperti contoh lagi orang melihat temannya, orang teman, seorang teman, dia banyak apa? Dia banyak al-mukhalatah, dia pergaulannya dengan orang-orang kufar. Segala macam dia selalu bareng sama orang kufar. Aktivitas dia itu selalu bareng sama orang-orang kafir. Kemudian dia mengira bahwa ia juga termasuk bagian dari mereka, artinya dia juga orang kafir. Dipanggil ya kafir, ini juga tidak kita kafirkan. Nah, dalam kasus ini nggak kita kafirkan. Walaupun memanggil temannya yang muslim, tetapi karena dia mengira bahwa temannya itu juga sama seperti mereka, teman-temannya kafir, dipanggil ya kafir, tidak kafir. Karena tidak tahu. Dia hanya dia kan mengira mengira bahwa dia kafir. Iya. Atau ada orang bunuh diri, misalnya. Dia taunya orang bunuh diri itu matinya kafir. Setahu dia orang yang melakukan bunuh diri itu kafir. Nah, padahal kan enggak. Sebetulnya dosa besar, dosa besar. Lalu dia mengatakan, oh dia mata kafiron, mati kafir. Karena apa? Dia bunuh diri. Karena dia tidak tahu, ya ini tidak dikafirkan. La yakfur. Karena ada takwil loh. Ini mengkafirkan orang muslim, tapi tidak dikafir. Karena setahu dia perbuatannya itu telah keluar dari Islam. Bunuh diri itu keluar dari Islam. Setahu dia mengira seperti itu. Dia memberikan kabar kepada temannya, mata kafir, dia mati kafir. Kenapa? Bunuh diri. Wah, ini tidak kita kafirkan. Enggak. Iya, cuma harus dikasih tahu hukum yang sebenarnya itu seperti itu. Nah,
Jadi tidak serta-merta kita katakan, oh kamu telah kamu telah keluar dari Islam. Kenapa? Karena dia itu tidak kafir, orang bunuh diri itu tidak kafir. Muslim yang berbuat dosa selagi dia meyakini keyakinan syahadat, 2 kalimat syahadat, melakukan bunuh diri, tidak mengeluarkan ia dari Islam. Tetap Muslim, Muslim asli. Oh, kamu kok katakan kafir, Anda kafir, tidak bisa begitu. Karena kita tolerir setahu dia, memang pengetahuan dia, ya sebenarnya nggak tahu, karena kebodohannya. Jadi karena ketidaktahuannya sehingga mengira orang yang melakukan perbuatan bunuh diri itu telah keluar dari agama Islam. Terus itu contoh-contoh kufur qauli. Masih ada tafsir ya di di sini ada tafsir. Jadi intinya kita tidak bisa juga sembarangan mengkafirkan orang walaupun ya sudah terang, kalimatnya sudah terang, tetapi masih kita lihat juga pemahaman dari orang yang mengatakan. Karena ada kalimatnya kufur. Ya. Makna kalimat kufur. Tidak ada makna lain kecuali makna yang kufur. Tapi terkadang diucapkan oleh seseorang tetapi tidak dihukumi kafir. Karena apa? Ya. Karena dia tidak tahu makna sebenarnya kalimat itu. Dia tidak tahu. Dari ketidaktahuannya, dia mengira makna yang sesuai dengan agama. Maknanya sesuai. Padahal kalimatnya enggak. Seperti contoh kalimat ini. La maujuda illallah. Ya. Ini dilihat dari kalimatnya, kalimat kufur, karena maknanya tidak ada wujud kecuali dia adalah Allah. Nah ini kan kufur. Wujudnya menetapkan segala wujud sebagai Tuhan. Asli maknanya itu seperti itu. Tetapi karena ketidaktahuannya dengan bahasa Arab, dia mengira itu maknanya tidak seperti itu. Dia mengira makna kalimat yang ia ucapkan, la maujuda illallah, itu mengira bahwa setiap maujud itu diketahui oleh Allah. Dia mengira maknanya seperti itu. Nah ini seperti ini nggak kita kafirkan. Ya itu benar. Bukan kalimat kufur itu. Hak masih wahum maksud. Tapi la maujuda illallah ini kan menetapkan bahwa maujudnya alam ini adalah Tuhan. Tidak ada wujud kecuali Allah. Manusia wujud. Kecuali Allah. Berarti manusia menurut bahasa yang ia ucapkan Tuhan. Malaikat wujud Tuhan. Setan sekalipun wujud Tuhan menurut arti bahasa yang diucapkannya sesungguhnya. Tetapi dia yang mengucapkan itu, orang yang mengucapkan itu tidak menyadari bahwa maknanya itu kufur seperti itu. Dia tahunya ya enggak paham. Dia pahamnya gimana? Kalimat la maujuda illallah yang dia ucapkan itu maknanya segala sesuatu yang wujud itu diketahui oleh Allah atau dikehendaki oleh Allah atau diatur oleh Allah. Ini kan makna-makna yang sesuai kan, makna-makna yang benar.
Nah, karena dia memahami seperti itu, tidak kita kafirkan, walaupun yang dia ucapkan, ibarah yang dia ungkapkan itu adalah menggunakan ibarah kalimat yang maknanya kufur. Jadi misal kita tolong dilihat, jadi kalau ada orang mengucapkan kalimat kufur, kalimatnya soreh, tidak artinya soreh, tidak ada makna lain kecuali makna kufur, maka kita lihat juga, kita lihat dia memahami enggak kayak gitu. Iya, memahami maknanya yang kufur, makna kufur. Memahami enggak? Kalau dia enggak memahami, malah justru memahami sebaliknya atau artinya memahami yang sesuai dengan syariat, ya tidak kita kafirkan. Seperti itu tadi contohnya. La maujuda illallah, kalimatnya kufur, tetapi dia memahami kalimat itu maknanya tidak ada yang wujud ini kecuali diketahui oleh Allah, kecuali diatur oleh Allah, kecuali dikehendaki oleh Allah, kecuali tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kita kafirkan. Paham ya ini ya? Nah, terus walau qala syakhsun li zaujatihi. Contoh lagi. Jika seorang berkata kepada istrinya, saking cintanya sama istri, terus dia mengungkapkan kecintaannya itu kepada istrinya dengan bahasa seperti ini. Anti ahabu ilayya minallah. Yang arti daripada yang dia ucapkan itu, engkau, wahai istriku, lebih aku cintai daripada Allah. Nah, ini kan kalimatnya kufur. Rayuan yang melecehkan Allah. Menjunjung tinggi istri tapi melecehkan Allah. Ini kufur. Atau dia mengucapkan gini, a'butuki. A'butuki. Itu ya kan sorry ini. Nggak ada makna lain kecuali makna kufur. Maknanya dia menyembah sama istrinya. Musyrik kan berarti. Tetapi ya itu tadi. Nah ya tetap ingkana la ingkana al-qail lakin ingkana al-qail la yafhamu minha al-ibadah allati ya khassatu lillahi ta'ala bal yazunnu min syiddatil jahli anna ma'na hadhil kalimah uhibbuka mahabbatan syadidan fala yukaffar. Ya, tetap dilihat pemahaman. Kalau dia memahami kalimat yang ia ucapkan tersebut maknanya, saya mencintaimu dengan cinta yang sangat dahsyat itu, yang syadidah. Oh, ya kan lucu sebenarnya. Tapi memang betul, jujur dia memang lugu, memang dia tahunya seperti itu bahwa kalimat yang dia ucapkan, butuki itu kalau saya betul-betul mencintaimu. Padahal dari bahasanya ini kan menyembah kan maknanya. Ah, seperti itu. Walau qala syakhsun li akhar, Allahu yazlimuka. Nah, ini juga kalimat yang sore sebetulnya. Kama zalam tani kafarul qail. Nah, Allah semoga ya ini kan maknanya semoga Allah menzolimimu. Iya. Hmm. Kan ini tidak bisa dibenarkan. Sebab maknanya menisbatkan bahwa Allah bersifat zolim. Kan mustahil kan. Iya. Wa ma rabbuka bizallamin lil abid. Iya. Iya. Kalau dia memahami kalimat itu maknanya menisbatkan
zalim kepada Allah, ya kufur. Li'annahu nasabaz zulma ilallahi ta'ala. Itu alasan. Ada zalim itu kan mustahil. Iya. Semua milikunillah. Allah mau menghendaki apapun, tidak salah miliknya. Tidak zalim miliknya. Zalim itu kalau menggunakan milik orang lain. Ya, ini ada zalim itu di antara maknanya seperti itu. Jadi at-tasarrufu fi milkil ghair. Ya. At-tasarrufu fi milkil ghair bima la yardu. Berbuat pada sesuatu yang bukan miliknya, milik orang lain. Ini zalim. Nah, kepada Allah, semoga Allah menzalimi. Kalau kalau dibalas enggak beda. Ini ada tulisannya. Ada tulisan. Illa idza kana yafhamu anna ma'na yazlimuka yantaqimu minka fala nukaffiruhu bal nanhahu. Nah, iya, dia memahami dari kalimat Allahu yazlimuka, maknanya Allah membalas perbuatan zalimmu. Allah menyiksa atas perbuatanmu. Nah, itu tidak kita kafirkan. Tetapi bal nanha. Kita larang ucapan-ucapan seperti itu karena itu termasuk perkara mungkar. Iya, iya, iya. Dari sini bisa dipahami, doa juga ada aturan. Kalau doanya tidak sesuai dengan syariat, ya tetap salah. Bisa kufur. Doa bisa kufur ya juga bisa haram. Kenapa? Iya, doa semoga Allah. Terus saja. Kafaro. Ya. Ini kan bahasa Amiyah yang maknanya melaknat Allah. Kafar. Terus man yaqul lil muslim sirotahu. Ya, orang mengatakan yil'an atau yil'an bahasa Amiyah. Ini maknanya
melaknat, agamamu terlaknat. Ya. Ya, maksudnya itu, agamamu terlaknat. Mengucapkan kepada muslim. Seorang muslim dikatain, yal'an dinak, agamamu terlaknat. Nah, ini ada perincian. Ada perincian. Qala ba'dul fuqaha in qasada siratahu fala yakfur. Karena agama itu, kalimat din itu bisa makna ini siroh, kelakuan, perbuatan. Koyo orang yang suka maksiat dikatain agamamu kok ngono. Kan maksudnya kelakuan ya, perlakuannya. Kan begitu. Bukan maksudnya agama Islam bukan, akidah dan syariat bukan. Kan berlaku juga di Jawa kan. Kalimat agama maknanya bukan agama Islam tetapi kelakuan. Nah, begitu saja dalam bahasa Arab. Perlakuan setiap harinya. Misalnya orang setiap harinya buang uang untuk maksiat, dikatain agamamu koyok ngono. Artinya perlakuannya, artinya kelakuannya. Nah, kalau yang seperti itu tidak kita kafirkan. Ya, kalau maksudnya adalah kelakuannya, yela antinaka. Yang dimaksud adalah laknat kelakuan. Kelakuanmu itu menjauhkan dari rahmat Allah. Maknanya seperti itu, tidak kita kafir. Ya. Fala yakfur. Terus, ya, iya, menurut Hanafi, jika orang itu memutlakan kalimat tersebut, yil antinak, ya, mutlak, artinya mutlak itu ke dia nggak punya tujuan bahwa yang dimaksud itu sirohnya, perjalanan hidupnya, atau agama Islam maksudnya, enggak punya maksud seperti itu. Dua-duanya enggak dia qasad, dia maksud. Nah, ini yang dimaksud mutlak. Bagaimana menurut Hanafiyah Hanafiyah ini mengatakan kafir seperti itu. Tetapi ini bukan maksudnya terjadi khilaf antara Hanafiyah dan Syafi'iyah. Ini artinya dari kalimat ba'dul Hanafiyah yakfur in atlaqo, ini artinya ba'dul Hanafiyah sarraha bidzalika. Ba'dul Hanafiyah kafir. Ya loh. Oh ya. Ini kalimat qala ba'dul Hanafiyah biasanya kan dalam posisi keterangan masalah yang menerangkan ada ikhtilaf kan. Ada masalahnya ini masalah khilafiyah. Tapi sebetulnya tidak seperti itu. Kalimat qala ba'dul Hanafiyah itu memberi kabar kepada kita bahwa sebagian ulama Hanafiyah sarraha menerangkan bahwa orang yang memutlakkan kalimat itu kafir. Ya. Tidak terjadi khilaf. Syafi'i, Hanafi, terus Syafi'i gimana? Enggak seperti itu.
Enggak begitu. Eh, enggak begitu. Ya maknanya ditemukan ada keterangan gitu aja. Ditemukan iya ada keterangan itu. Ketegasan bukan khilaf. Bukan di khilafiyah antara Hanafiyah, Syafi'iyah atau yang lainnya enggak. Ditemukan sebuah ketegasan dalam masalah ini bahwa orang yang memutlakkan kalimat yil'an dinak itu kafir. Dia tidak mempunyai maksud apakah yang dimaksud dinak adalah agama Islam atau siroh perjalanan hidup seseorang yang jelek. Begitu. Terus, fulanun za qol, fulanun za harab. Zaha itu harroka. Zaha itu maknanya ay harroka, menggerakkan. Fulan menggerakkan Tuhanku. Sorry. Terus, ya jelas maknanya tidak ada lain. Itu adalah penisbatan sifat gerak dan tempat pada Allah. Ya sorry kufur itu. Kedua bahasa amnya yang mana ini sesuatu yang menyamai Allah. Iya, al-mumasalah. Hmm. Nah, ini kufur. Terus, man nasaba wa kadzalika. Iya, orang yang kafir. Ya, kafir orang yang menisbatkan kepada Allah jarihah, keanggotaan seperti kepala, mengatakan kepala Tuhan, telinga Tuhan, lidah Tuhan, atau yang lainnya yang sesama. Iya, wow. Zubba itu alat kelamin, menisbatkan alat kelamin kepada Allah. Ya, ya ada di luar dan kita tidak memenuhi. Ya. Tapi ini orang Arab, orang-orang Arab, juhalatul Arab, itu kalimat ini sudah masyhur, Pak. Iya, populer kalimat ini. Dia kalau marah biasanya, ya panggil, mengatakan, ya subhanallah, bahwa, iya, sembarangan. Lafzun syarihun fil kufri la yakbalu fihi ta'wil. Hmm. Tidak ada ta'wil ini. Karena artinya ada ta'wil berarti maknanya satu tok wis. Kalimatnya sorih. Tidak ada uh, makna selain. Ya maknanya kelaminnya anak kecil. Nah,
Terus, ya, orang mengatakan, aku adalah Tuhan bagi orang yang mau berbuat seperti ini. Jadi, oh ya, khawat itu bahasa amnya yang maknanya apa? Ja'alahu majnunan, menjadikan Tuhan itu gila. Iya, seperti itu. Kufur, kalimat kufur. Yukrimuka. Hmm. Wong kafir. Hmm. Iya, iya, sudah jelas-jelas di ayat Al-Quran mengatakan Allah la yuhibbul kafir. Allah tidak mencintai orang kafir. Allah tidak memuliakan orang kafir. Dia bilang Allah pada orang kafir, Allah yukrimuka. Semoga Allah memuliakanmu, menjadikanmu sebagai orang yang diterima segala amalnya. Iya, doa seperti itu kufur. Hmm, kufur. Ya. Iya, tetapi ada juga sih, ada juga yang eh, ini ada perincian, bukan khilaf, ada tafsir. Artinya kalau orang mengatakan Allahu yukrimuka, makna dari yang dia katakan yukrimuka itu Allah, semoga Allah meluaskan rezekimu, ya, meluaskan rezekimu, doa duniawi kan ini. Iya, enggak, rizki. Jadi dia memahami dari kalimat Allahu yukrimuka yang ia ucapkan, itu maknanya mendoakan keluasan rizki pada orang kafir fala yakfur. Seperti itu. Tapi kalau yang ia pahami, kalau yang ia pahami itu mendoakan agar orang kafir ini besok di akhirat dimuliakan, diterima amal kebaikannya, kafir. Lalu terima kasih. Oh ya, ya. Ah, itu kan mendustakan ayat kan, masuk mendustakan ayat. Hmm. Oh, Ahok. Ya, Ahok kan jelas-jelasan dia. Iya, non Muslim. Hmm. Hmm.
Iya, iya. Ada kebaikan orang kafir itu tidak bisa kita balas dengan doa seperti ini. Allah yukrimuka. Atau doa-doa seperti ini. Jazakallahu khairan. Maklum di dalam agama Islam. Pengetahuan bahwa orang kafir itu kebaikannya tidak akan mendapatkan balasan. Ya, tidak akan mendapatkan balasan di akhirat. Hmm. Mm-mm. Iya, tidak boleh. Tidak boleh seperti itu. Karena Allah tidak membalas kebaikan orang-orang kafir. Memberi pahala terhadap kebaikan orang-orang kafir itu tidak. Maka ucapan jazakallahu khairan kepada orang kafir ini tidak diperbolehkan. Walaupun mungkin dia memahami kalimat itu maknanya mendoakan eh, apa balasan keluasan rezeki di dunia, gitu. Tetap tidak boleh seperti itu. Atau seperti kalimat ahsanallahu ilaika kepada orang kafir. Maka yang ditanyakan adalah maksudnya. Maksudnya itu Anda mendoakan kebaikan untuk orang kafir di dunia atau di akhirat. Balasan kebaikan untuk orang kafir maksudnya di dunia atau di akhirat. Kalau di akhirat, kafir, kamu harus kembali pada agama Islam, mengucapkan 2 kalimat syahadat, dan jangan lagi mengulangi kalimat itu kepada orang kafir. Ya, ya. Pada orang kafir mengucapkan Allah yaghfirulaka. Oh. Dengan tujuan, dengan maksud Allah mengampuni dosamu eh, walaupun kau dalam keadaan kufur. Sampai mati kufur, semoga Allah mengampuni kekufuranmu. Kalau seperti itu, kafir itu kan maksudnya mendustakan ayat juga kan? Ayat jelas, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Bahwa orang kafir itu tidak akan mendapat ampunan besok di akhirat. Al-Qur'an. Maka jika ada orang berdoa kepada orang kafir yang mati dalam kekafiran, ya, semoga Allah mengampuni dosanya, maka dia kafir. Terus, ya, atau mengatakan kepada orang kafir yang mati, kafir Allah yarhamu atau kata almarhum. Kalimat almarhum ini kalimat sedikit. Ini sebetulnya kan maknanya doa. Doa, iya, mudah-mudahan ia diberi rahmah, ya. Nah, iya, pada asalnya bahasanya doa ini jika diucapkan kepada orang yang mati kafir, ya tidak boleh. Kalau orang yang memahami kalimat almarhum itu maknanya doa, minta kepada Allah rahmah, ya, terus itu dikatakan kepada orang kafir mati, almarhum fulan, al kafir, yang kafir,
maka dia keluar dari agama Islam. Iya, karena tapi kalau tahu ya kalau tahu bahwa almarhum itu maknanya kalimat almarhum itu maknanya doa, iya doa agar Allah memberi rahmah. Nah, sedangkan al-ma'lum minad din ya, yang sudah dipahami dari agama Islam bahwa orang kafir itu tidak akan mendapatkan rahmah besok di akhirat. Ya kan? Ya kok orang mati kafir dikirakan almarhum, tidak boleh. Nah, tetapi bahasa kita kan beda ya. Jadi gini, jadi ada orang yang mengucapkan kalimat almarhum kepada orang kafir, tetapi mereka tidak memahami sama sekali bahwa itu maknanya doa. Iya kan? Iya. Jadi yang dia pahami bahwa almarhum itu mengkhabarkan kepada temannya bahwa dia sudah mati. Oh itu sudah almarhum gitu kan. Artinya sudah mati. Jadi tidak terlintas di hatinya sama sekali apa makna doa untuk orang kafir. Doa baik untuk orang kafir di akhirat. Doa rahmat untuk orang kafir di akhirat. Enggak terlintas di hatinya sama sekali. Enggak tahu sama sekali. Pokoknya fahamnya kalimat almarhum itu kalimat untuk memberitakan kematian seseorang. Kafir ataupun mukmin sudah pokoknya berita kematian. Itu tidak kita kafirkan kalau memang fahamnya seperti itu. Tetapi ya tetap kita jelaskan kepada mereka supaya tidak menggunakan bahasa itu untuk orang kafir. Terus, ayana lah, ya ada qasdi. Nah, ya ini juga ada tafsirnya. Di jika kalimat Allah yarhamuhu atau almarhum kepada orang mati kafir, jika yang dimaksud adalah Allah meringankan, Allah menyamankan, memberikan kenyamanan di kuburnya kafir. Tetapi kalau yang dimaksud adalah Allah meringankan azabnya, ya, meringankan, maksudnya meringankan itu Allah memberi azab yang ringan. Allah memberi azab yang ringan. Tetap tetap meyakini bahwa orang kafir tersebut di kuburan diazab, kan benar masih. Maka tidak kita kafirkan. Inal adam. Atau penyandaran kalimat ciptaan kepada selain Allah yang maknanya apa? Mana ciptaan itu? Yang maknanya apa yang dikehendaki? Mewujudkan sesuatu dari tiada. Ya ciptaan itu kan harusnya hanya kepada Allah. Ya. Pencipta, iya pencipta. Hak penciptaan itu hanyalah Allah. Dalam arti menciptakan dari tiada. Ya kalau itu kan bukan kalimat itu.
Ini yang dimaksud adalah ciptaan dalam arti mengadakan sesuatu yang tidak ada. Ini kan hanya makna seperti ini kan hanya Allah yang berhak. Nah, makna seperti itu dinisbatan kepada selain Allah. Ini maksudnya. Ini yang dikafirkan. Contohnya, ukhluk li kadza kama khalaqallah. Ciptakanlah seperti ini sebagaimana Allah menciptakanmu. Nah, ini kan jelas. Beda sama hak cipta. Kalau hak cipta itu kan maknanya apa sih? Apa stempel apa sih, Pak? Apa legal apa? Beda, beda lah dari beda sama yang kita bahas ini. Itu kan itu. Makna cipta bukan makna cipta. Terus, yashtimu. Man yashtimu. Yashtimu Azrail bil fathai. Dibaca fathah ainnya. Azrail. Ini yang sahih. Bukan kasroh. Izrail. Jadi yang benar Azrail. Ya. Ainnya di fathah. Ayyamalakin. Iya. Ya, malaikat melaknat, malaikat Azrail, mencaci, menghina, melecehkan malaikat Azrail, itu masuk ini dalam kufur qauli. Hmm, enggak benar. Enggak benar. Ya, kitab apapun yang enggak terbebas, yang enggak ada jaminan yang bersih dari salah. Artinya kalau menyalahi Al-Quran ya harus kita tinggalkan. Jelas ya Al-Quran. La ya'su nama amarohum. Malaikat itu tidak pernah melakukan maksiat. Selalu taat. Itu sudah ijma. Aku tahu-tahu ada di kitab kuning misalnya. Mengatakan malaikat melakukan perbuatan maksiat. Ya kita tinggalkan, hal itu nggak bisa dipakai. Terus, ini ada di kitab kuning. Nggak bisa seperti itu. Ya penyakit kita seperti itu. Apa gampang fanatik itu, iya. Memang fanatiknya itu udah jadi susah. Tetapi harus kita katakan bahwa Al-Quranlah kitab yang bersih, suci dari kesalahan kebatilan. Yang lainnya boleh. Boleh salah. Kita tidak meyakini seperti Al-Quran. Tidak. Hatta Al-Bukhari, hatta Muslim, kitab Imam Asy-Syafi'i juga ada kemungkinan terjadi salah. Iya. Imam Syafi'i sendiri loh mengatakan. Ijtahadtu ala anna hadzal kitab alla yakuna fi hadzal kitab khata'an. Aku sudah berusaha sekuat mungkin supaya kitab ini enggak
nggak bersih dari salah, pokoknya bersih, nggak terjadi kesalahan, bersih. Tapi ternyata tetap ada saja. Sudah diulang beberapa kali tetap aja ada kesalahan. Ya memang begitu. Allah menghendaki apa? Menghendaki lain bahwa Allah menghendaki agar Al-Qur'an sajalah ya kitab yang bersih dari kesalahan. Hmm. Jadi di sebagus apapun kitab tetap mungkin aja ada kesalahan. Iya, jadi enggak bisa. Oh ini, sering saya jumpai seperti itu. Sering jumpai seperti itu saya. Ya kalau sudah fanatik, ah, ah, ah. Padahal sudah kita ini Al-Quran loh. Sorry banget ini. Mengatakan seperti ini. Kamu paham kan? Iya paham. Tetapi hanya ada di kitab masih kayak gitu, masih fanatiknya. Wah. Iya, iya. Ayifullah. Karohatullah. Maknanya membenci Allah ini ya kafir ini. Kafir. Sorry. Istiza'un sorihun. Ini pelecehan kepada Allah yang secara terang-terangan ini. Ana ayifullah itu kalimat kufur. Tidak boleh diucapkan. Mungkin ada di bahasa Jawa yang maknanya seperti ini, ya harus ditinggalkan. Terus, hmm, nah, ya itu juga ya terjadi juga di kalangan masyarakat. Nah, kalau arahnya istighfar kepada Allah, istihza kepada Allah, kafir. Ya nazaiju minhu. Yakrahuhu. Ya ucapan yang maknanya ini. Allah sudah tidak sanggup ya, sudah tidak mampu menanggung si fulan. Hmm. Karena mungkin dia sudah kebanyakan faseknya, pokoknya segala dosa dia lakukan, semua dosa besar dia lakukan, sehingga terus dia ngomong, Allah sudah tidak sanggup atau sudah tidak mampu menanggung fulan ini. Nah, idza fahimal azza, kalau yang dia pahami dari kalimat itu menisbatkan sifat adzun lemah kepada Allah, kufur. Tetapi jika yang dipahami dari kalimat tersebut adalah Allah benci, Allah benci kepada orang itu karena faseknya, layak yakfur, tidak kafir.
Iya, iya. Ya maknanya bukan hati. Yukrihu maknanya Allah menghendaki azab kan. Bahasanya kan boleh dikatakan Allah yukrih. Itu kan boleh. Sebagaimana boleh mengucapkan Allah yuhib fulan. Yang maknanya itu tidak sama dengan mahabbahnya manusia. Bencinya manusia. Enggak berarti nyamakan. Jadi begitu. Kalau kalimat ini, Allahu la yatahammalu fulanan, kalau yang difahami dari kalimat ini, Allah lemah, sudah kafir. Tapi kalau yang difahami dari kalimat itu, Allah membenci si fulan karena kefasikannya, karena banyaknya dosa yang ia lakukan, fala yakfur. Tidak kafir. Jadi, hmm, hmm. Melaknat langit. Melaknat langit. Di mana langit itu kan tempat para apa? Malah malaikat. Mencaci langit sebagai tempat malaikat, maskanul malaikah, itu kufur. Langit itu tempat yang mulia, yang dimuliakan oleh Allah. Di langit itu tempat yang tidak pernah dibuat maksiat. Penduduknya malaikat semuanya taat, nggak ada yang maksiat. Hmm. Melaknat langit ini kufur. Buyutallah. Ya, kufur orang yang mengatakan, yang menyebut tempat-tempat ibadatnya orang-orang kafir itu disebut apa? Baitullah. Kan ini kalimat memuliakan kan. Kata Baitullah itu kan kalimat yang memuliakan. Artinya bait yang dimuliakan oleh Allah. Seperti Ka'bah dikatakan Baitullah. Itu memuliakan pada Ka'bah. Ma'abidu diniyah al-lil kufar. Tempat sesembahannya orang-orang kafir. Ini kan tempat yang tidak dimuliakan. Tidak sebagaimana Ka'bah. Tidak sebagaimana masjid. Ini orang mengatakan gereja misalkan atau kelenteng tempat-tempat orang kafir beribadah di sana disebutnya Baitullah. Ini kafir, yakfur. Ini juga bisa terjadi orang-orang pemikiran liberal bisa saja mereka seenaknya ngomong seperti itu. Hmm, Allah. Hmm. Wabiyaun. Wabiyaun. Ah, hmm.
Mm-mm. Ah, la li ibadati ghairillah. Faqad samallahu al-masjid al-aqsa masjidan wa huwa laysa min bina'i ummati Muhammad. Hmm. Iya, iya. Adapun kalimat di dalam Al-Qur'an apa? Sauma'ah. Ada kalimat sauma'ah. Sawami itu jamak dari kalimat sauma'ah. Itu bangunan eh, yang digunakan untuk ibadahnya para rohib muslim. Rohib, rohib itu pendeta Nasrani yang muslim. Dia masih muslim saat mereka masih muslim. Ya sauma'ah dan bi'ah terus masjid ini dilindungi oleh Allah. Ini kan seolah kayak apa? Sebagian orang bisa salah paham ini. Salah paham masjid, gereja dan tempat ibadahnya orang-orang Yahudi itu dilindungi oleh Allah, dimuliakan oleh Allah sehingga boleh mengucapkan Baitullah juga sebagaimana boleh mengatakan Baitullah pada masjid. Ini salah. Ini hanya berlaku dahulu, eh, dahulu, dahulu ketika Yahudi dan Nasrani itu masih dalam iman. Kan? Yahudi kan awalnya kan Muslim, Nasrani juga awalnya kan Muslim, Yahudi, Nasrani, ya, awalnya Muslim. Eh, Nah saat mereka Muslim ini loh, tempat-tempat ibadah mereka kan disebut sauma'ah bagi orang Yahudi. Terus bi'ah ya, itu bagi orang Nasoro. Tapi saat mereka masih Muslim, sebelum mereka meninggalkan Islam, ya dimuliakan itu. Allah jaga dengan menjadikan penguasa-penguasa yang melindungi mereka. Masjid juga dijaga. Seberapa penguasa apapun zolimnya orang kafir, tetap terjaga kan. Nah kalau sekarang itu kan sudah tidak Muslim lagi Yahudi dan Nasrani, ya toh? Mereka sudah merubah Taurat yang diturunkan kepada Musa. Mereka sudah merubah kitab Allah yang diturunkan kepada Isa. Dan itu perbuatan kufur. Satu. Kemudian mereka sudah keyakinannya sudah beda dengan akidah Islam. Dia sudah meninggalkan akidah Muslim. Mengatakan Allah itu punya anak. Allah itu ada Bapa, Tuhan Bapa. Itu kan sudah kufuran. Kemudian Yahudi mengatakan Uzair itu anaknya Allah, menisbatkan anak pada Allah, kan kufuran. Artinya Yahudi dan Nasrani sekarang itu sudah tidak Muslim lagi, bukan orang mukmin. Tidak boleh menyebut mukmin iman ke orang beriman ya, menisbatkan iman kepada orang Yahudi dan Nasrani.
tempat-tempat ibadat mereka itu tidak bisa dikatakan disebut Baitullah sebagaimana dulu ndak. Iya, Yahudi Nasrani pada saat masih kokoh kokoh dalam keislamannya. Nah, sekarang kan mereka sudah meninggalkan Islam, sudah tidak mau beriman kepada Muhammad sebagai utusannya. Yahudi di awal-awalnya Muslim, awal-awalnya Muslim. Kemudian dia mendustakan Isa. Dia tidak mau beriman pada Isa. Satu, Isa sebagai utusan Allah dia nggak mau menerima. Kemudian belakangan setelah muncul Nabi Muhammad, mereka juga tidak membenarkan Muhammad sebagai utusan Allah. Kafir sudah. Ya, walau la daf'ullahi nasa ba'dahum bi ba'din lahuddimat sawami'u wa bi'un wa salawatun wa masajid. Ini masjid Sauma'ah Bi'ah saat mereka orang-orang Yahudi masih dalam Islam. Iya. Ya Allah taf'ullah. Artinya ini dimuliakan oleh Allah. Mereka dimuliakan oleh Allah. Tempat-tempat mereka dimuliakan oleh Allah, dilindungi oleh Allah. Man haddasa. Man haddasa. Man haddasa. Ah. Qala Allahu syahidun ala ma aqul. Dia bohong. Dia bercerita bohong. Dan dia menyadari bahwa yang ia ceritakan itu bohong, tidak terjadi. Menceritakan sebuah kejadian yang tidak terjadi. Oh, telah terjadi ini, padahal tidak terjadi. Ya, nggak harus sih. Siapapun bisa nih, misalnya menceritakan ada kejadian. Padahal ya nggak ada, kan bohong itu, nggak ada bohong. Dia menyadari itu bahwa dia bohong. Ini. Ya, artinya Allah membenarkan terhadap apa yang saya ceritakan kok. Alama aqul biqasti anallah ya'lamu annal ma'ar merakama qultu. Yang dimaksud adalah bahwa Allah itu mengetahui bahwa faktanya itu sebagaimana yang saya ucapkan. Memang iya dia ini kan sama halnya menisbatkan Allah itu bodoh. Emang Allah tidak tahu bahwa dia itu bohong. Maka Allah tidak tahu bahwa kejadian yang ia ceritakan itu tidak terjadi. Loh, kok dibilang Allah menyaksikan loh terhadap cerita saya ini bahwa kejadian itu terjadi. Ayo. Ya ini kan iya sama halnya menisbatkan Allah itu bodoh. Bisa dibodohin. Hmm.
Hmm. Hmm. Ya, kufur karena kufurnya itu sama halnya menisbatkan al-jahlillah. Nah, ini kan kan dia tahu, Allah itu tahu bahwa dia itu bohong, nggak benar. Bahwa cerita yang ia katakan, yang ia ceritakan itu tidak terjadi, Allah tahu. Loh kok dia katakan cerita ini dibenarkan oleh Allah. Coba. Dibenarkan. Allah pun mengiyakan, Allah pun menyaksikan bahwa faktanya apa yang seperti apa yang saya katakan. Padahal dia bohong. Dia sadar bahwa kejadiannya nggak terjadi. Ini masalahnya. Ia sengaja berbohong, seperti mengabarkan di sana, oh tadi saya lewat, terus ada peristiwa kebakaran di Tegal sana, ada kebakaran. Dia bohong, cuma pengen didengerin orang aja, dia bohong. Terus dia bilang, Allah menyaksikan apa yang saya katakan. Ya, ini yang seperti ini, Pak. Kan dia kan dia sadar bahwa dia itu bohong. Iya, iya kalau nggak mengatakan ini poinnya di perkataannya Allah syahidun alama ukul, alama akul. Nah, Allah pun menyaksikan apa yang saya ucapkan. Artinya Allah pun mengetahui bahwa kejadian itu terjadi. Padahal kan nggak terjadi. Kalau mengetahui sesuatu yang tidak terjadi diketahui terjadi, ya mustahil dong. Itu namanya bohong, itu namanya bodoh kan? Iya, ngawur, ngawur, ngeramal kan bodoh itu. Segala sesuatu yang terjadi ataupun yang tidak terjadi itu diketahui oleh Allah. Jelas itu. Yang tidak terjadi, Allah mengetahui bahwa itu tidak akan terjadi. Tidak terjadi dikatakan terjadi. Kemudian dia bilang, Allah pun mengetahui bahwa itu terjadi. Kan berarti paham. Nisbatul jahli ilallah. Iya, ini sudah terang-terangan menisbatkan sifat jahil kepada Allah. Dikira Allah itu bodoh apa? Dibodohin gitu. Terus nurut aja. Nggak bisa. Tetap Allah mengetahui bahwa kebakaran itu tidak terjadi. Ini dipaksakan. Allah mengetahui bahwa kebakaran itu terjadi. Kan bodoh berarti. Ya, ala dinihi Allahu yu'inuhu. Likullin. Likullin ya.
Biqasdi du'ai likullin gitu. Apa? Lil fariqaini. Ya, di saya biqasdi du'ai likullin. Naskah seperti itu. Ya lil fariqaini maknanya sama, cuma nuskhoh di saya biqasdi du'ai likullin. Lil fariqain. Ya, likullin. Hmm. Iya, jarbun. Jarbun itu apa? Hmm. Brengsek. Iya. Jarbun itu al-maradul munfir. Artinya ya brengsek kalau kalimat kita. Nah itu kalau dimutlakan ya kufur karena termasuk Nabi Arom, ya kan? Banyak orang-orang yang dimuliakan, iya. Ya, mu'amiman kalau mau lafdon ya kufur itu. Tapi kalau jika yang dikhususkan itu Arab sekarang. Terus ada bukti bahwa yang diucapkan itu maksudnya bukan memutlakan, maka tidak dikafirkan. Seperti al-yaum al-arabu fasadu. Sumakol al-arabu jarbun. Sekarang ini Arab, waduh, begini. Sekarang Arab rusak dah, fasadu rusak. Kemudian mantan Arab itu brengsek. Sekarang mas, tidak memutlakan. Terus ya Arab Saudi seperti apa kerusakannya disebutkan dulu. Itu Arab jarbun yang dimaksud itu tidak memutlakan. Layak fur. Yusami asyaitona. Iya, orang bismillah bukannya minta minta kepada Allah dari godaan setan. Tapi maksudnya Bismillahirrahmanirrahim itu sebagai nama setan. Ya ini susah di ini sebetulnya susah ditemui. Orang menamakan setan sebagai Bismillahirrahmanirrahim. Ya nggak pernah ketemu ya. Iya, Bismillahirrahmanirrahim itu nama nama dari setan. Ya, misalkan iya di Indonesia iya. Iya. Hmm. Hmm. Kalimatin kama kataba ahadum haraballah.
Al-muqi'i fil kufri. La khilafa. Anna sahaballahi ta'ala minal muslimina kafir. Istahsana yastahsinu hadhil aqwal. Ya, intisyaruha. Pokoknya kalimat kufur yang disebutkan itu kalau seseorang itu menganggapnya baik. Oh bagus itu. Pada kalimat kufur. Maka orang yang menganggap baik tersebut jatuh dalam ya. Lanjut minum. Terus termasuk kekufuran, sul adab kepada Rasul, istilahnya seperti itu. Contohnya apa? Meremehkan, menganggap sesuatu yang menjijikan apa yang telah dilakukan oleh Rasul. Seperti as-siwak, syariat siwak. Rasul selalu menggunakan as-siwak. Terus orang bilang, oh itu menjijikan itu. Sesuatu yang dilakukan Rasul dibilang menjijikan. Sul adab kepada Rasul itu kufur. Atau misalkan makannya Rasul bagaimana, terus dibilang, makan kayak gitu ya, nggak baik lah, jelek itu, jijik kufur. Bagaimana tidurnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diceritakan seperti ini, terus dibilang, tidur kayak gitu, kufur. Su'ul adab ma'ar Rasul, na'udzubillah. Seperti Rasul makannya tiga jari, ya, 3 jari doang. Bil asadu isalas. Dibilang, wah makan kayak gitu. Kayak orang kelaparan. Misalkan ngomong seperti itu, na'udzubillah. Dia kafir. Su'ul adab ma'ar Rasul. Atau ini apa? Memelihara ini. Rasul. Dan Rasul seperti itu melakukannya. Makanya kalau mengatakan kepada Wahabi, jangan bilang Islam jenggot atau apa. Enggak. Karena jenggot itu iya, dibilangnya Wahabi itu dari tajsimnya atau tasbihnya, anggapan dia bahwa Tuhannya bertempat, itu yang dilecehkan akidah seperti itu. Jangan jangan perbuatan celananya, jangan celananya, jangan perbuatan-perbuatan yang zuhirnya itu kan sesuai dengan sunnah. Jadi kita tidak menganggap baik kepada mereka Wahabi karena akidahnya, karena kesesatan-kesesatannya, bukan dari situnya. Terus saya lanjut atau syai'un.
Hmm. Istisanul kufri min khairi kufur. Ya, karena itu kaidahnya. Man naqala wala yakfuru man naqala an khairihi. Kufriyatan. Ya, hasalat. Fashtarulu. Yakuna fi niyatihi dzikru adatil hikayah muakharatan. Ya. Istisa bima kutiba fi sya'un al-Qur'an al-Karim awil anbiya alaihimussalam. Hmm. Melecehkan nabi atau sesuatu yang tertulis di sana Al-Qur'an, kufur. Melecehkan nabi contohnya seperti ucapan bahwa Sayyidina Adam, Nabi Adam itu mirip monyet, Terry Darwin itu. Bahwa asal usul manusia itu adalah awalnya monyet. Ini kan samahannya mengatakan bahwa Adam itu yushbihul turut. Atau ucapan bahwa Yusuf itu pada awalnya berniat untuk menzinai Zulaikha. Menempatkan niat tidak baik, niat zina, niat dosa besar, ini kufur. Uh, kalau itu saya tidak dengar, kurang lupa saya. Terus misal uh, mengatakan Sayyidina Muhammad itu orang yang wadonan cara Tegal. Iya, orang kafir, orang barat, orang orientalis kan seperti itu ujung mereka dari belajar hukum. Itu kan sifat-sifat yang mustahil pada Rasul, dinasihatkan kepada Nabi, melecehkan Nabi, kufur. Atau bisya'air Islam, ya, seperti azan, melempar jumroh, tawaf, Allah. Ini banyak orang-orang di luar sana meremehkan syariat tawaf. Apa sih itu? Kita bilang apa sih itu? Muter-muter, melempar jumroh. Lempar-lempar apa itu? Kayak kerjaan tidak ada gunanya. Syiar Islam itu tawaf itu syiar Islam. Syiar Islam itu bukti tanda ketaatan ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau hukumnya Allah dilecehkan. Seperti halalnya nikah, tolak itu kan hukum Allah. Menyembelih ya, memotong leher hewan yang halal, dipotong lehernya dengan syariat
aturan tertentu kan diperbolehkan. Nah, dilecehkan, kasihan. Itu kayak nggak benar itu menyiksa. Dengan tujuan melecehkan syariat Nabi, syiar agama Islam, hukum Allah, melecehkan hukum Allah, atau semisal haramnya bohong. Haramnya bohong secara hukum, ya namanya bohong itu haram. Zina, dibilang asal suka sama suka enggak apa-apa, itu melecehkan hukum Allah itu. Khianat, wujub satir aurah, wajibnya menutup aurat, atau disunahkan mar'ah, perempuan sunnah ini, menutup wajahnya ketika keluar, menutup wajahnya itu sunnah, bukan wajib, bukan. Sebagian orang mengatakan itu wajib. Enggak, yang benar sunnah. Kesunahan ini dilecehkan. Orang kayak ninja kayak gitu misal, dengan nada pelecehan. Nah, itu juga kufrun qad'an, karena sesuatu yang sunnah berarti kan baik. Nah, yang baik dilecehkan, yang baik dalam pandangan Islam dilecehkan, maka kufur. Wakadzalika istihsanul kufri, juga orang yang menganggap baik kekufuran min ghairihi, yang terjadi pada orang lain, kufrun ijma'an. Secara ijma' orang seperti itu kufur. Karena apa? Li'anna ridho bil kufri kufrun. Orang yang ridho, yang menganggap baik perilaku kufur, maka kufur orang tersebut. Secara apa? Ijma. Semua ulama telah sepakat dalam masalah kufurnya orang seperti itu. Nah, wala yakfuru man naqala an khairihi kufriyatan hasalat minhu. Tidak kufur orang yang menukil perkataan kekufuran orang lain. Oh, si fulan mengatakan seperti ini, ya, kekufuran disebutkan. Tanpa ada unsur menganggap kebaikan pada kalimat yang ia ucapkan. Dengan mengatakan, qala fulanun, berkata si fulan mengatakan Allah itu berada di atas aras. Kalau tidak ada unsur menganggap baik terhadap ucapan kufur tersebut, tidak kafir. Selagi ada sihot hikayah. Ada sihot hikayah, ada tul hikayah. Ya. Nah, ini dicontohkan di dalam Al-Quran. Laqad kafarul ladzina qalu innallaha salisu salasah. Jadi ada adat hikayah di situ. Qalu, mereka mengatakan bahwa Allah itu ada 3. Ila akhiril jumlah. Walau akhara sikhata qala ila akhiril jumlah. Kalau sikhat hikayah, adatul hikayah itu diakhirkan setelah ngomong kufuran, menceritakan kufuran, maka pada awal menceritakan kekufuran orang lain harus ada niat akan mengatakan adatul hikayah setelah selesai. Ya. Itu maksudnya fayushtaratu ayyakuna fi niyatihi dzikru adatil hikayah muakhkharatan 'anil ibtida. Nah, fa in anhal jumlah summa nasiya ayatiya bi adatil hikayah ay li dhannihi annahu qala fala yakfur kama wa. Kalau kemudian nanti lupa ya tidak masalah. Karena dari awalnya sudah ada niat ingin akan mengatakan adatul hikayah setelah dia selesai menceritakan kekufuran orang lain. Seperti mengatakan ya Allah, dia niat dulu, niat mau mengatakan adatul hikayah sebelum mengatakan Allah berada di atas arsy, itu adalah harus ada, itu adalah perkataan si fulan. Itu adalah perkataan Yahudi. Itu adalah perkataan Nasoro atau dan lainnya. Nah, itu namanya tadlihik, itu boleh.
Atau kalau nanti lupa, enggak kufur. Iya, lupa. Di akhir dia lupa mengatakan ada hikayah, saking banyaknya ceritanya, saking banyaknya cerita mengatakan apa ini. Mungkin sampai 1 jam misalnya. Nah, setelah selesai dia lupa mengatakan adat hikayah. Itu mengatakan itu adalah perkataannya fulan. Lupa bagaimana? La yakfur kama huwa zahirun. Allahu a'lam. Kitab surat yang Arabnya enggak ini. Iya, Recording stopped. enggak ada saya stoknya. Di sama tanya sama siapa ya, Budi atau siapa.